Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwinanda Febrianti dengan NIM 191400031, Muftihatur Rohmah dengan NIM 191400062, dan Firzani Oktavia dengan NIM 191400077. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian itu? Nah, penelitian adalah kata terjemah dari research, yang re berarti kembali, dan to search yang artinya mencari. Atau penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang kami temukan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Nah, penelitian itu setidaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian kuantitatif, dan yang kedua, penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang di dalamnya itu terdapat proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data yang diambil menggunakan aspek pengukuran perhitungan, rumus, dan data numerik yang pasti. Jadi, jika kita itu hendak melakukan penelitian kuantitatif, kita itu akan banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penampilan data. Selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian kuantitatif. Ada 8 karakteristik. Nah, yang pertama adalah mengukur fakta dengan instrumen dan skala yang standar. Yang kedua itu terfokus pada variabel yang telah ditetapkan atau diteliti. Yang ketiga, reliabilitas merupakan kunci dari alat ukur yang digunakan. Dan yang keempat itu bersifat bebas nilai. Yang kelima, tidak tergantung konteks dari fenomena yang diteliti. Yang keenam, terdiri dari subjek yang banyak. Yang ketujuh itu menggunakan sampel dan analisis statistik. Yang kedelapan, hasilnya bisa digeneralisasi. Selanjutnya adalah contoh penelitian kuantitatif. Sebelum saya menjelaskan ke contoh penelitian kuantitatif, saya akan menjelaskan tentang metode yang sering dipakai dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada metode survei, dan yang kedua ada metode eksperimen. Metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Kuesioner itu digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Biasanya metode survei ini banyak digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya metode eksperimen. Apa itu metode eksperimen? Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kasualitas antara satu variabel dengan variabel lain atau antara variabel X dan variabel Y. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan mengenai contoh penelitian kuantitatif. Di sini kami memberikan dua contoh. Yang pertama itu, dari 100 siswa biologi di semester 5, hanya 50 orang yang mendapat nilai 90. Nah, dari contoh ini itu ditunjukkan bahwa jumlah siswanya itu konkret, yaitu ada 100 siswa, dan kelas yang jelas, yaitu kelas biologi di semester 5. Dan juga angka yang numerik hasil survei yang jelas, yaitu 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu karena tinggi badan 10 orang pendaftar tes calon tamtama kurang 160 cm, mereka tidak diterima. Nah, contoh ini itu memakai metode eksperimen yang menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain, yaitu variabel tinggi badan dan variabel tidak diterima tes. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan P dari semua jenis metode penelitian
yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang bersifat natural atau alamiah. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif atau post-positivisme. Dalam metode ini, penelitian bersifat naturalistik, induktif, interpretif, discover, dan konstruktif. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Informasi ini dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau berupa bahan-bahan yang bersifat visual tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok. Kapan sih kita harus menggunakan metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap. Nah, kondisi seperti ini cocok diteliti dengan metode penelitian kualitatif karena peneliti akan langsung masuk ke objek, melakukan penjajahan dengan grand tour question, sehingga masalah dan potensi akan dapat ditemukan dengan jelas. Peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek untuk menemukan dan potensi yang ada di objek tersebut. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah. Yang kedua, peneliti sebagai alat penelitian. Artinya, peneliti sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan atau wawancara. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Maksudnya di sini, dalam pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi. Yang keempat, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Dengan demikian, maka apa yang ada di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menuntut sebanyak-banyaknya kepada peneliti untuk melakukan sendiri penelitian di lapangan. Yang kelima yaitu mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. Yang keenam, mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan respon dengan bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya. Yang ketujuh, verifikasi. Penerapan metode ini antara lain melalui kasus yang bertentangan positif atau negatif. Dan yang terakhir, mengadakan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisa, dilanjutkan dengan pencarian data lagi, dan dianalisis demikian seterusnya sampai data dianggap mencapai hasil yang memadai. Contoh penelitian kualitatif. Di sini kami mengambil teknik wawancara. Hasil wawancaranya, wawancara terhadap guru dilakukan untuk mengetahui cara mengkomunikasikan tugas sehingga mudah dipahami siswa. Feedback yang diberikan oleh guru adalah berupa uang, sedangkan bagi yang tidak mengerjakan tugas akan mendapat hukuman mengerjakan tugas di bangku bu guru. Biasanya dengan tugas yang diberikan, siswa lebih paham terhadap materi pelajaran matematika. Persamaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama, merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah penelitian. Yang kedua, penelitian yang memiliki objek dan subjek. Yang ketiga, merupakan penelitian yang memiliki variabel. Yang keempat, merupakan penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka. Yang kelima, merupakan penelitian yang melibatkan inferensi atau simpulan, yaitu detail-detail pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Yang keenam, merupakan penelitian yang membandingkan data, mencari persamaan dan perbedaan untuk menemukan pola pada sebuah data. Yang ketujuh, merupakan penelitian yang menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Selanjutnya, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk yang pertama, desain penelitian. Penelitian kuantitatif bersifat khusus, terperinci, dan statis. Alur penelitian sudah direncanakan sejak awal, sedangkan untuk penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Yang kedua, analisis data.
Untuk penelitian kuantitatif, dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Untuk penelitian kualitatif, dapat dianalisis selama proses penelitian. Untuk yang ketiga, istilah subjek penelitian. Penelitian kuantitatif, subjek penelitiannya disebut responden. Sedangkan penelitian kualitatif disebut narasumber. Yang keempat, cara memandang fakta. Untuk penelitian kuantitatif, memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Untuk penelitian kualitatif, memandang fakta dan kebenaran tergantung pada cara menginterpretasikan data. Yang kelima, pengumpulan data. Penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan tes atau kuesioner. Sedangkan penelitian kualitatif berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Yang keenam, representasi data. Untuk penelitian kuantitatif, hasil data dalam bentuk perhitungan matematis. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, hasil berupa interpretasi peneliti terhadap sebuah fenomena. Format laporan banyak mengandung deskripsi. Selanjutnya, yang ketujuh, implikasi hasil riset. Untuk penelitian kuantitatif, hasilnya berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum. Sedangkan penelitian kualitatif, hasilnya terbatas pada situasi tertentu. Selanjutnya, yang kedelapan, tentang metode penelitian kuantitatif, eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis, jalur, dan ex post facto. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Yang kesembilan, mengenai tujuan. Untuk penelitian kuantitatif, menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas dan kompleks sosial. Untuk yang ke-10, mengenai jenis data. Untuk penelitian kuantitatif, jenis data berupa numerik dan statistik, sedangkan untuk penelitian kualitatif, jenis data berupa deskriptif dan eksploratif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.